Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Ini kitab Fiqh Shiyam karangan Syekh Hasan Itu. Al-mubasyarah fi ghairil farjih. Hukum bersentuhan tanpa hubungan badan langsung. Bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas tentang mencium istri, memeluk istri dan yang lainnya. Ini akan disebutkan di sini. Terus akan juga dijelaskan kalau misalkan sampai keluar air mani misalkan atau keluar madhi, itu akan dibahas di sini. Qala al-musannifu wa hadha alladhi dzakarnahu kullahu idza kanatil mubasharatu fil farjih. Semua yang tadi disebutkan itu berkaitan dengan berhubungan secara langsung. Amma idza kanat, dalam artian berhubungan intim. Amma idza kanatil mubasyaratu fi ghairil farji. Kalau misalkan mengambil kesenangan tapi tidak sampai berhubungan intim, bi angkanat mudaja'atan, hanya sebatas tidur bareng gitu. Aw lamsan, atau hanya sekedar menyentuh istri, aw ghairim, atau yang lainnya, fa innahu fi hadhil halati yakhtaliful hukmu bainama idza anzala aw lam yunzil. Maka dalam keadaan seperti ini itu akan berbeda hukumnya nanti antara sampai keluar air mani atau yang sampai tidak keluar air mani. Fa in anzala fi hadhil mubasyarah fa innahu yuftir ma'al itsmi. Jika dari sentuhan tersebut ya, jadi dia megang istrinya, meluk istrinya sampai menyebabkan keluarnya air mani, maka puasanya batal dan dia berdosa. Wa qad naqala al-Imamul Mawardi al-ijma' fi hadhihi al-mas'alah. Imam Mawardi telah menukil adanya ijma' atau kesepakatan ulama dalam masalah ini. Nah, ini kalau sampai ejakulasi ya. Wa amma idza lam yunzil. Wa amma idza lam yunzil fa innahu la yuftiru lakinnahu ya'tham. Namun jika tidak menyebabkan keluarnya mani, maka puasanya tetap sah tetapi ia tetap berdosa. Li'annahu kama yahrumul jima'u tahrumu aidan muqaddimatuhu. Li'annaha qad tufdi ilaihi. Karena karena sebagaimana ijma itu diharamkan saat berpuasa, jima ya. Jima itu diharamkan saat berpuasa, maka segala bentuk muqaddimah atau pendahuluan itu juga diharamkan. Ya. Wa man hama haulal hima yushiku ay yaqa'a fihi. Dan siapa yang berkeliaran di sekitar batas larangan itu dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya ya. Maka jangan ciuman ya. Jangan ciuman di bulan puasa, takut dikhawatirkan nanti tidak bisa mengontrol syahwatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini dalil si pemakan nasi gak batal puasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisinya sama dengan makan. Kalau makan dalam keadaan lupa di bulan puasa ya tidak batal. Sama juga berhubungan intim dalam keadaan lupa itu juga tidak batal. Tsumma qala al-musannifu, sebentar ya. Apa boleh setoran hafalan Quran bukan ke satu guru tetapi ke 3 guru, tapi syaratnya cuma 1 muhun? Ya ada apa-apalah. Hadir ustadku, Masya Allah. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala qiblatu as-saimi wa hukmul inzali bisababiha. Nah, berikut ini akan membahas tentang ciuman bagi orang yang berpuasa dan hukumnya jika menyebabkan keluar mani. Bagaimana hukumnya? Wa hadzal ladzi dzakarnahu fi ghairil qiblah.
hukum yang telah disebutkan sebelumnya itu berlaku untuk sentuhan. Hanya sentuhan selain ciuman. Nah, kalau ciuman emangnya beda. Nah, di sini akan dibahas. Wa ammal qiblatu fa in anzala ma'aha fal hukmu kama sabaqa minal fitri wal ithmi bil ijma'. Adapun jika seorang itu berciuman lalu menyebabkan keluarnya mani, maka hukumnya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu puasanya batal, ia juga berdosa berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Kalau ciuman sampai keluar air mani. Amma idza lam yunzil fayakhtaliful halu bi ikhtilafis shaimi wa ahwalihi. Namun jika tidak menyebabkan keluarnya mani, maka hukumnya berbeda tergantung pada kondisi orang yang berpuasa tadi. Fa in kana mimman tuharrikul qiblatu syahwatahu fa innaha tahrumu alaihi illa annaha la tufattirhu. Ciuman tapi tidak sampai ejakulasi misalkan. Bagaimana hukumnya? Ini disesuaikan dengan keadaan orang yang berpuasa. Jika ciuman tersebut, kata beliau, dapat membangkitkan syahwatnya, maka hukumnya itu haram baginya meskipun tidak membatalkan puasanya. Iya. Wa in kana mimman la tu'athir. Gampang tersentuh syahwatnya dengan ciuman, maka hukum ciuman itu adalah haram. Terus wa in kana mimman la tu'athir fihi fa innaha la tahrumu alaihi wal aula tarkuha. Ya. Namun jika ia atau orang yang puasa itu termasuk orang yang tidak terpengaruh atau tidak timbul syahwat ketika ciuman, maka ciuman baginya itu tidak haram, tetapi sebaiknya hal tersebut ditinggalkan ya. Satu dzara'i ya. Subhanallah. Wa sanatakallamu amma yata'allaqu bihadhihi al-mas'alati insyaallah ta'ala bitafsili wad dalil. Ma'a dzikri madhahibil ulama'i fiha 'indal kalami 'ala makruhati siyam. Kami akan membahas lebih lanjut tentang masalah ini, masalah ciuman ini bersamaan dengan dalil dan pendapat para ulama. Dan itu ketika saat membahas hal-hal yang makruh dalam puasa insyaallah. Kemudian beliau akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini di bagian yang kedua, istikhrajul mani, mengeluarkan mani itu dapat membatalkan puasa. Wa minal mufattirati istikhrajul mani bil istimna'il muharrami aw ghairihi. Termasuk hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani melalui onani yang diharamkan atau cara lainnya yang tidak diharamkan. Ya, seperti onani dengan menggunakan tangan istri saat puasa itu hukumnya tetap diharamkan karena itu dapat membatalkan puasa. Faman fa'ala dzalika faqad fasada shaumuhu. Barang siapa yang melakukannya maka puasanya akan batal. Li'annahu inzalun natijun an mubasyarah. Karena hal itu termasuk keluarnya air mani akibat aktivitas fisik yang disengaja. Wa nahnu qad arafna anna al-inzala an mubasyaratin yufsidu as-shauma fakadzalika al-istimna'u yufsiduhu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keluarnya air mani akibat sentuhan langsung itu dapat membatalkan puasa, maka onani itu juga membatalkan puasa. Wa li'annana idza qulna bi fasadis shaumin natiji 'anil qiblatil mubahati fi asliha idza sahibaha al-inzal fa an nahkuma bi fasadis shaumin natiji 'anil istimna'il muharrami fi aslihi min babi aula. Jika kita menetapkan bahwa puasa batal akibat ciuman yang pada dasarnya itu halal ciuman itu,
Kalau misalkan ia akan menyebabkan keluarnya mani. Fa'an nahkuma bifasadis saum, maka lebih utama lagi kita mengatakan bahwa puasa itu akan batal akibat onani. Karena pada dasarnya onani itu sendiri itu sudah diharamkan. Ya, onani maksudnya dengan tangan sendiri misalkan. Kalau dengan tangan istri itu boleh onani. Cuma kalau di bulan puasa jangan. Kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Jadi semuanya ini berkaitan dengan hukum ejakulasi yang sengaja. Bagaimana kalau misalkan keluar air mani tanpa disengaja? Nah, di sini akan dibahas. Al-inzalu min ghairi amdin. Hukum keluarnya air mani tanpa disengaja. Itu bagaimana hukumnya? Wa amma idza kharaja al-maniyyu min ghairi amdin, kaman fakkara bil mar'ati fatahayyaja wa anzala aw nadhara ilaiha fata'aththara wa anzala fa innahu la yuftir. Nah, kata beliau, adapun jika air mani itu keluar tanpa disengaja, seperti seseorang yang memikirkan seorang wanita lalu terangsang hingga keluar mani. Kaman fakkara bil mar'a fatahayyaja wa anzal. Aw nadhara, atau melihat wanita yang cantik lalu terpengaruh dan keluar air maninya, maka puasanya tidak batal. Kok kenapa tidak batal? Li'anna inzalahu lam yakun an mubasyaratin. Karena keluarnya air mani tersebut bukan akibat kontak fisik langsung, ya. Cuma hanya melihat begitu saja tanpa ada sentuhan fisik, maka di situ yang menyebabkan tidak batal puasanya. Sehingga fa'ashbaha inzalal al-muhtalim, hukumnya itu serupa dengan keluarnya mani akibat mimpi basah. Wa sawa'un fi dzalika akarrara al-fikra wan nadhara am la ma'al qat'i bi hurmatin nadharil muta'ammad. Baik ia memikirkannya atau melihatnya secara berulang-ulang, hukumnya tetap sama. Mau melihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Meskipun tentu saja melihat dengan sengaja itu tetaplah haram. Kan kita tidak berbicara itu sekarang. Kita hanya bicara apakah membatalkan puasa atau tidak. Fal kalamu laisa fi hurmatihi wa innama fi kaunihi yuaddi ila al-fitri am la. Subhanallah. Jadi di sini beliau itu berbicara atau membahas bukan soal keharamannya, melainkan soal apakah hal ini membatalkan puasa atau tidak. Ini yang kita bicarakan. Wa bihadza qala Jabir ibn Zaid at-Tabi'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Abu Thawr wa huwa mazhabul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini adalah pendapat dari orang-orang yang disebutkan di sini. Jabir bin Zaid ila akhirih. Wa qala al-Imam Malik fi ihda riwayataini anhu innahu yuftir. Namun dalam salah satu riwayatnya Imam Malik berpendapat bahwa hal ini membatalkan puasa. Ya, kalau misalkan dia melihat perempuan sampai keluar air mani itu membatalkan puasa di salah satu riwayat Imam Malik. Wa ab'ada al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu faqala innahu yuftir. Nah, pendapat yang paling jauh diutarakan oleh Hasan al-Basri bahwa seorang yang keluar mani karena melihat dengan syahwat itu puasanya batal. Wa talzamuhul kafarah, bahkan sampai wajib bayar kafarah. Makanya dikatakan ab'ad. Nah, jadi pendapat yang mungkin itu dianggap jauh, ya. Karena harus bayar kafarah lagi. Kaljima. Jadi posisinya seperti orang berhubungan intim lah gitu. Fima hakahu Ibnul Munzir anhu anil Hasan ibn Salih wa huwa riwayatu tsaniyatu an Malik fima idza taba an nadhara wa karrarahu. Ya. Subhanallah. Fima hakahu Ibnul Munzir, Ibnu Munzir juga mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal ini tidak membatalkan puasa dan tidak ada kewajiban apapun atasnya.
Ini qala Ibnu al-Munzir wal mukhtar annahu la yuftir wa la syai'a alaihi lakinnahu law ihtata wa qada yawman makanahu fa huwa hasanun. Ya. Ibnu al-Munzir mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat ini tidak membatalkan puasa dan tidak ada kewajiban. Lakinnahu law ihtata wa qada yawman makanahu fa huwa hasanun. Namun jika ia berhati-hati dan mengganti puasanya sehari, maka itu adalah tindakan yang lebih baik. Wa hadzal khilafu innama huwa fin nadhari. Wa amma al-inzalu bil fikri faqad qala al-imam al-Mawardi la qada'a alaihi wa la kaffarata bil ijma'. Perbedaan pendapat ini hanya dalam kasus keluarnya mani karena melihat. Adapun jika mani keluar hanya karena berfikir, maka Al-Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa tidak ada kewajiban qada, ya, karena hanya memikir wanita. Jadi perbedaan yang tadi terjadi itu ketika melihat secara langsung, melihat wanita sampai ejakulasi. Nah, kalau sekarang hanya memikirkan wanita, maka di sini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi di sini, bahwa tidak ada kewajiban qada maupun kafarah menurut kesepakatan ulama. Al-imza'u fil gublah awil mubasyarah. Tanifu rahimahullah, al-imza'u fil qublati awil mubasyarah. Allah ya Rabbi. Nah, di sini itu akan berbicara tentang keluarnya madzi, ya, karena berciuman atau bersentuhan. Bisa babil gublah, kadang orang itu atau laki-laki, ya, ketika bersama dengan istrinya atau bahkan dia sampai ciuman, bersentuhan tapi tidak sampai berhubungan intim, ya, kadang keluar cairan, itu namanya madzi. Nah, jadi madzi itu keluar ketika syahwat itu sudah mulai naik. Maka keluarlah nama cairan yang disebut dengan madzi. Nah, bagaimana hukum keluar madzi saat puasa? Apakah ini juga berdampak batalnya puasa atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas. Walau gabbala ar-rajulu imra'atahu wa huwa sha'imun fataladzadza wa amdha illa annahu lam yunzil falladhi dhahaba ilaihi al-jumhur annahu la yuftir. Jika seorang laki-laki mencium istrinya saat berpuasa, lalu ia merasakan kenikmatan dan sampai keluar madzi, tetapi tidak sampai keluar mani, maka menurut mayoritas ulama puasanya itu tidak batal. Oke, wa huwa qaulu Syafi'iyah bila khilafin indahum. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Imam Syafi'i, bahkan di mazhab mereka itu tidak ada perbedaan ulama. Wa hakahu Ibnu al-Munzir 'an al-Hasan al-Basri wa Sya'bi wal Auza'i wa Abi Hanifah wa Abi Thawr qala wa bihi aqul. Subhanallah. Pendapat ini juga dinukil oleh Imam Ibnu al-Munzir dari Hasan al-Basri, Sya'bi, al-Auza'i, Abu Hanifah, Abu Thawr. Ibnu al-Munzir juga berpegang pada pendapat ini. Kata beliau, wa bihi aqul. Apa dalilnya? Nah, di sini akan membawakan satu dalil nih. Wastadallu ala dzalika bi annahu laisa fihi inzalun wal madhyul khariju yushbihul baula wa ghairahu mimma yakhruju wa la yujibul ghuslah. Nah, dalilnya adalah bahwa madhi itu bukan mani. Madhi itu lebih menyerupai baul, air kencing atau cairan lain. Wa ghairahu mimma yakhruj. Nah, jadi sama seperti orang kencing. Kalau orang kencing itu tidak batalkan puasa, sama juga madzi ketika keluar sama posisinya dengan kencing, yaitu tidak membatalkan puasa. Wala yajibul ghusl, bahkan tidak mewajibkan mandi besar. Orang keluar madzi tidak wajib mandi besar, ya. Orang kencing tidak juga wajib mandi besar. Wa dhahaba al-imamani Malik wa Ahmad ila al-qawl bi annahu yuftiru bi khurujil madhi an-natiji 'anil qublah. Ini ada pendapat lain nih.
dua imam yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya puasa itu akan batal karena keluarnya madhi akibat ciuman. Ini kata Imam Malik dan Imam Ahmad. Maka sebaiknya karena khuruj minal khilaf, agar kita itu bisa keluar dari ikhtilaf ulama, maka bagi yang punya istri itu usahakan jangan ciuman di siang hari bulan Ramadan ya, takut sampai keluar madhi. Kenapa? Karena ada sebagian imam yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya puasanya itu batal karena keluar madhi disebabkan ciuman. Al-ihtilamu fi shiyam. Nah, ini sudah nyampe pada bab yang baru. Qala al-musannifu al-ihtilamu fi shiyam. Mimpi basah dalam keadaan berpuasa. Itu hukumnya bagaimana? Tidur di siang hari bulan Ramadan sampai keluar air mani ya, mimpi basah. Wa ammal ihtilamu fa innahu la yuaddi ila al-fitr bil ijma'. Adapun mimpi basah itu tidak membatalkan puasa menurut ijma' atau kesepakatan ulama. Sehingga faman ihtalama min lailin aw naharin fa siyamuhu sahih wa la syai'a alaihi. Maka siapa saja yang mengalami mimpi basah di malam atau siang hari, maka puasanya tetap sah dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Wa huwa fi hadza kaman dakhala dzubabu awil ghubaru ila jawfihi min ghairi amdin minhu. Dalam hal ini ia seperti seorang yang tampak sengaja kemasukan lalat atau debu ke dalam tenggorokannya. Itu tidak boleh. Tidak membatalkan puasa ya. Ada lalat misalkan masuk ke dalam, itu tidak membatalkan puasa. Subhanallah.